Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta, Aisyah berlari menuju ruang ganti sekolah. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena latihan oli yang baru saja selesai, tapi karena pesan singkat dari pelatihnya, "Bu Rina, tunggu aku setelah latihan." Penting. Saat pintu ruang ganti tertutup, Bu Rina mendekat, matanya penuh emosi yang tak bisa disembunyikan, dan tiba-tiba mencium bibir Aisyah dengan lembut tapi tegas, membuat dunia Aisyah runtuh seketika. Aisyah mundur, tangannya gemetar menyentuh bibirnya. "Bu, apa ini?" bisiknya, suaranya tercekat. Bu Rina, wanita berusia 35 tahun yang selalu menjadi panutan bagi tim Olisma itu, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aisyah, aku tak bisa menahannya lagi. Setiap kali melihatmu, hatiku. Ini salah, tapi benar bagiku." Aisyah merasa dunia berputar. Dia, gadis 18 tahun dari keluarga konserati di pinggiran Jakarta, tak pernah membayangkan ini. Cinta kepada seorang wanita. Apalagi pelatihnya sendiri. Malam itu, Aisyah pulang dengan pikiran kacau. Rumahnya di kawasan Tanah Abang penuh dengan suara keluarga. Ayahnya, seorang pedagang kain yang taat beragama, sedang membaca Al-Quran di ruang tamu. Ibu sibuk memasak, sementara adik laki-lakinya bermain game. "Kenapa wajahmu kusut begitu, Nak?" tanya ibu sambil menyajikan nasi goreng. Aisyah menggeleng, berusaha tersenyum. "Capek latihan aja, Bu." Tapi di kamarnya, dia menangis diam-diam. Kenapa Bu Rina? Wanita yang selama ini membantunya melewati masa sulit, yang membuatnya merasa dilihat dan dihargai. Apakah ini dosa? Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Keesokan harinya, di sekolah, Aisyah menghindari Bu Rina. Tapi selama latihan, tatapan mereka bertemu berkali-kali. Setelah semua pulang, Bu Rina menghampirinya lagi. "Aisyah, kita harus bicara. Aku tahu ini mengejutkan, tapi aku sudah lama memendam ini. Suamiku. Pernikahan kami hanya formalitas. Aku tak pernah bahagia." Aisyah terdiam. Bu Rina menceritakan masa lalunya, dibesarkan di keluarga tradisional Jawa, dipaksa menikah muda, dan baru menyadari orientasinya setelah bertahun-tahun. "Aku melihat diriku di kamu, Aisyah. Kamu kuat, tapi rapuh di dalam." Aisyah pulang dengan beban berat. Dia mulai mengingat-ingat perasaannya sendiri. Selama ini, dia tak pernah tertarik pada cowok-cowok di sekolah. Teman-temannya sering bercerita tentang pacar, tapi Aisyah selalu merasa asing. Apakah ini pertanda? Malam itu, dia mencari di internet, diam-diam kata kunci cinta sesama jenis di Indonesia dan membawa ribuan hasil, cerita diskriminasi, fatwa agama, bahkan undang-undang yang ambigu. Hatiku berdegup. Apakah aku seperti itu? Dan jika ya, apa yang akan terjadi pada keluargaku? Beberapa hari kemudian, Aisyah tak tahan lagi. Dia menemui Bu Rina di kai kecil dekat sekolah. "Bu, aku bingung. Ini salah, kan? Keluargaku. Masyarakat." Bu Rina memegang tangannya pelan. "Ini bukan salah, Aisyah. Ini siapa kita. Tapi ya, di sini, ini perjuangan." Mereka berbicara panjang lebar tentang mimpi Bu Rina yang hancur karena tekanan sosial, tentang Aisyah yang takut kehilangan beasiswa olinya jika ini terbongkar. Saat pulang, Aisyah merasa ada sesuatu yang berubah di hatinya, rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Tapi konflik mulai muncul. Teman sekolah Aisyah, Lina, mulai curiga. "Kenapa lo sering banget sama Bu Rina? Ada apa sih?" Aisyah mengelak, tapi Lina tak berhenti. Lina, gadis populer yang selalu iri dengan prestasi Aisyah, mulai mengamati lebih dekat. Sementara itu, di rumah, ayah Aisyah mulai bicara tentang perjodohan. "Kamu sudah besar, Aisyah.
ada anak teman ayah yang bagus, dari keluarga baik. Aisyah merasa terjebak. Apakah dia harus bohong seumur hidup? Hari demi hari, hubungan Aisyah dan Burina semakin dekat, tapi rahasia. Mereka bertemu di tempat tersembunyi, berbagi cerita, tapi tak pernah melewati batas. Aisyah mulai merasakan cinta itu, kebahagiaan yang dicuri-curi, tapi juga ketakutan yang konstan. Suatu malam, saat Burina menceritakan bagaimana suaminya mulai curiga, Aisyah bertanya, "Bu, apa kita bisa bahagia seperti ini?" Burina tersenyum pahit. "Mungkin tidak selamanya, tapi sekarang, ya." Konflik memuncak ketika Lina melihat mereka berdua di kai. Lina diam-diam memotret, dan mulai bergosip. Aisyah kayaknya lagi deket banget sama Burina. Aneh deh. Gosip mulai menyebar di sekolah. Aisyah panik. Dia menghadapi Lina, "Lo ngapain sih? Itu bukan urusan lo." Lina tertawa sinis. "Lo pikir gue iri? Gue cuma kasihan sama lo. Di Indonesia ini, hal gini bisa hancurkan hidup lo." Aisyah pulang dengan air mata. Di rumah, ibunya melihat ada yang salah. "Cerita dong, Nak." Aisyah hampir curhat, tapi menahan diri. Malam itu, dia memutuskan, dia harus memilih. Melanjutkan atau berhenti. Tapi hati sudah terlanjur jatuh. Pagi itu, Aisyah terbangun dengan pesan dari Burina, "Kita harus hati-hati." Suamiku mulai bertanya. Aisyah merasa dada sesak. Hubungan mereka, yang baru saja dimulai, sudah dihantui bayang-bayang kehancuran. Di sekolah, gosip Lina semakin liar. Beberapa teman mulai menjauh, memandang Aisyah dengan tatapan aneh. "Aisyah, bener nggak lo?" tanya salah satu teman. Aisyah menggeleng, tapi hatinya hancur. Sore harinya, Aisyah bertemu Burina di taman kecil di belakang sekolah. "Bu, Lina tahu. Dia nyebar gosip." Burina memeluknya pelan, "Kita harus kuat. Ini ujian pertama." Mereka berbicara tentang masa depan. Burina ingin cerai, tapi takut kehilangan anaknya yang masih kecil. "Anakku satu-satunya alasan aku bertahan," katanya. Aisyah mengerti, tapi juga cemburu. Apakah dia hanya pelarian? Di rumah, tekanan semakin berat. Ayah Aisyah mengundang calon jodoh itu makan malam. Namanya Andi, pemuda tampan dari keluarga kaya. "Aisyah, Andi ini baik. Kalian cocok," kata ayah. Aisyah duduk diam, memaksakan senyum. Saat Andi bertanya tentang hobi, Aisyah jawab singkat. Pikirannya melayang ke Burina. Malam itu, setelah tamu pulang, ayah marah. "Kenapa kamu cuek? Ini untuk masa depanmu." Aisyah menangis di kamar, merasa bersalah. Apakah mencintai Burina berarti mengkhianati keluarga? Beberapa hari kemudian, konflik meledak. Lina menghadapi Aisyah di koridor sekolah. "Gue punya bukti, oto lo berdua. Mau gue sebar?" Aisyah marah, "Lo mau apa sih, Lina?" Lina tersenyum licik. "Gue mau lo mundur dari tim Oli. Lo kan kapten, gue pengen posisi itu." Aisyah terkejut. Ini pengkhianatan. Dia setuju mundur demi melindungi Burina. Tapi hati hancur. Burina tahu dan marah besar. "Kamu gak boleh menyerah begitu, Aisyah." Mereka bertengkar pertama kali. "Bu, ini demi kita," balas Aisyah. Tapi Burina pergi dengan kecewa. Aisyah merasa sendirian. Malam itu, dia mencari dukungan online, bergabung dengan Oruml di Indonesia. Cerita orang-orang, diskriminasi di tempat kerja, penolakan keluarga, bahkan kekerasan. Aisyah takut, tapi juga terinspirasi. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan bertemu ayahnya. Bukan curhat, tapi bicara tentang mimpi.
Ayah, aku mau okus Oli dulu, bukan nikah. Ayah mengerti, tapi curiga. Ada apa sebenarnya? Aisyah diam sementara itu Bu Rina menghubungi lagi, "Ma, aku takut kehilanganmu." Mereka bertemu, dan kali ini Bu Rina cerita tentang masa lalunya lebih dalam, bagaimana dia pernah mencoba normal tetapi gagal, depresi bertahun-tahun. Hubungan mereka semakin dalam, tapi risiko meningkat. Suami Bu Rina mulai mengikuti. Suatu hari, dia datang ke sekolah, marah-marah. "Rina, apa kamu selingkuh?" Bu Rina mengelak, tapi Aisyah melihat dari jauh, hati sakit. Malam itu Bu Rina cerita, dia tahu ada sesuatu, tapi bukan detailnya. Aisyah bertanya, "Bu, apa kita harus berhenti?" Bu Rina menjawab, "Tidak, ini perjuangan kita." Tapi pengkhianatan datang dari Lina lagi. Dia sebar oto ke grup sekolah. Gosip meledak. Kepala sekolah panggil Bu Rina dan Aisyah. "Ini tuduhan serius. Kalau benar, ini bisa merusak reputasi sekolah." Bu Rina denyut, "Ini itnah." Aisyah diam, tapi di dalam, dia hancur. Setelah itu, Bu Rina bilang, "Mungkin kita harus pisah sementara." Aisyah pulang, menangis. Ibu memeluknya, "Cerita dong." Aisyah hampir bilang, tapi takut. Malam itu, dia putuskan, dia akan lawan. Besok, dia hadapi Lina. "Lo sudah puas. Lo hancurkan hidup orang." Lina tertawa, "Ini Indonesia, Aisyah. Hal gini nggak diterima." Aisyah balas, "Lo salah. Cinta nggak salah." Konflik memuncak, Aisyah mulai ragu. Apakah layak? Tapi hati bilang ya. Setelah kejadian di sekolah, Aisyah dihukum skorsing sementara. Untuk investigasi, kata kepala sekolah. Bu Rina juga diperingatkan. Aisyah di rumah, merasa terkurung. Ayah bertanya, "Kenapa skorsing? Apa kamu nakal?" Aisyah bohong, masalah tim Oli. Tapi ibu curiga, mulai mengawasi ponselnya. Malam itu Bu Rina hubungi diam-diam, "Aku rindu kamu. Tapi ini berbahaya." Aisyah jawab, "Aku juga. Tapi Lina harus dihentikan." Mereka rencanakan balas dendam. Aisyah cari bukti Lina yang curang di ujian. Tapi ini mau mengkhianati balik. Aisyah ragu, tapi putuskan ya. Ini perjuangan. Beberapa hari kemudian, Aisyah kembali sekolah. Teman-teman menghindari. Hanya satu, Sari, yang dukung. "Aku tahu, Aisyah. Aku dukung lo." Sari cerita, dia punya saudara gay yang diusir keluarga. Aisyah terharu, punya sekutu. Tapi di rumah, bom meledak. Ayah temukan pesan lama di ponsel Aisyah. "Siapa Rina ini? Kenapa pesannya aneh?" Aisyah panik. "Pelatih Oli, ya." Ayah marah, "Jangan bohong. Ini bukan pesan biasa." Ibu campur, Aisyah cerita jujur. Aisyah menangis, akhirnya curhat, "Aku suka Bu Rina. Aku lesbian." Ruangan hening. Ayah berdiri, wajah merah. "Apa? Ini dosa besar. Kamu dipengaruhi setan." Ibu menangis, "Nak, ini salah. Kita bisa obati." Aisyah hancur. Mereka debat panjang, ayah bicara agama, ibu bicara masyarakat. Di Indonesia, ini bisa bikin kita malu. Tetangga apa kata? Aisyah balas, "Ini aku, ya. Aku tak pilih ini." Malam itu, ayah usir Aisyah sementara. Pergi ke rumah tante di Bogor. Pikir baik-baik. Aisyah packing, hati sakit. Di jalan, dia hubungi Bu Rina. "Keluargaku tahu." Bu Rina syok, "Datang ke sini." Tapi Aisyah tolak, takut. Dia ke Bogor, tinggal tante yang liberal.
Di Bogor, Aisyah renung. Tante cerita, dulu aku juga punya teman seperti itu. Sulit, tapi dia bahagia sekarang. Aisyah mulai baca buku tentang di Indonesia, kasus-kasus penganiayaan, tapi juga komunitas dukungan. Dia sadar, ini bukan akhir. Sementara itu, Bu Rina hadapi suaminya. Aku mau cerai. Suami marah karena wanita itu. Bu Rina akui, ya. Aku tak bisa bohong lagi. Suami ancam, aku ambil anak kita. Bu Rina hancur, tapi teguh. Aisyah kembali Jakarta setelah seminggu. Bertemu Bu Rina di tempat aman. Aku diusir rumah. Bu Rina peluk, kita lawan bersama. Mereka rencanakan, Bu Rina ajukan cerai, Aisyah cari dukungan sekolah. Tapi Lina tak berhenti. Dia hubungi ayah Aisyah, kirim Oto. Ayah marah besar, datang ke sekolah. Pelatih ini rusak anak saya. Kepala sekolah investigasi dalam. Bu Rina dipecat sementara. Aisyah hadapi ayah, yah, ini bukan salah Bu Rina. Ini aku. Ayah menangis, kenapa kamu begini? Apa salah ayah mendidik? Aisyah jawab, bukan salah siapa-siapa. Ini takdir. Konflik moral memuncak. Aisyah ragu apakah dia egois. Merusak keluarga Bu Rina, keluarganya sendiri. Tapi cinta bilang lanjut. Setelah pemecatan Bu Rina, Aisyah merasa bersalah. Ini gara-gara aku, katanya saat bertemu di apartemen kecil Bu Rina. Bu Rina tersenyum, bukan. Ini pilihan aku. Tapi mata Bu Rina lelah, anaknya diambil suami sementara. Aku kehilangan segalanya demi ini. Aisyah bertanya, layakkah? Bu Rina jawab, ya karena kamu. Di sekolah, Aisyah mundur dari tim Oli. Lina senang jadi kapten. Tapi Aisyah tak peduli. Dia fokus belajar, mimpi kuliah. Tapi gosip terus, Aisyah lesbi. Beberapa teman bullying, tapi Sari lindungi. Di rumah, ayah mulai lunak. Ibu hubungi Aisyah, pulang yuk, nak. Ayah kangen. Aisyah pulang, tapi kondisi, jangan ketemu Rina lagi. Aisyah setuju bohongan, tapi diam-diam ketemu. Suatu hari, Bu Rina ajak Aisyah ke acara komunitas di Jakarta. Ini aman, rahasia. Di sana, Aisyah lihat banyak orang seperti mereka, cerita perjuangan, dukungan. Aisyah terinspirasi, kita nggak sendirian. Tapi bahaya datang. Suami Bu Rina lapor polisi, istriku digoda wanita. Polisi datang ke rumah Aisyah. Kami investigasi kasus immoral. Aisyah panik, ayah marah lagi. Lihat apa yang kamu sebabkan. Aisyah hadapi polisi, ini pribadi. Tapi di Indonesia, meski tak ilegal, tekanan sosial besar. Polisi peringatkan, hati-hati, bisa jadi masalah. Setelah itu, Bu Rina putuskan pindah ke Bali, cari kerja baru. Ikut aku, tanya dia. Aisyah ragu, tinggalkan keluarga. Sekolah. Aku tak bisa, Bu. Mereka bertengkar hebat. Kamu pilih keluarga atau aku? Bu Rina marah. Aisyah menangis, ini sulit. Bu Rina pergi, mungkin kita memang tak bisa. Aisyah hancur. Dia curhat ke Sari, aku salah pilih. Sari nasihat, ikuti hati. Aisyah renung berhari-hari. Akhirnya, Aisyah putuskan ke Bali. Tapi sebelum pergi, bicara keluarga. Yah, Bu, aku harus jujur. Aku cinta Bu Rina. Ayah diam, ibu menangis. Pergilah, tapi ingat, pintu rumah selalu terbuka. Aisyah ke Bali, temui Bu Rina. Aku datang. Mereka peluk, tapi Bu Rina bilang, anakku. Suamiku tolak beri hak asuh. Aisyah sadar, ini harga mahal. Di Bali, mereka mulai hidup baru.
Bu Rina kerja guru priat, Aisyah lanjut sekolah online. Tapi masa lalu menghantui, gosip online, ancaman dari Lina. Suatu hari, Lina hubungi, gue tahu lo di Bali. Mau gue sebar lagi? Aisyah balas, lakukan. Aku tak takut lagi. Konflik akhir, Bu Rina sakit, depresi karena kehilangan anak. Aisyah rawat, tapi ragu apakah ini benar. Hidup di Bali tak semudah bayangan. Aisyah kerja paruh waktu di KAE sambil sekolah online. Bu Rina sekarang Rina saja baginya, masih berjuang hak asuh. Sidang besok, kata Rina suatu malam. Aisyah pegang tangannya, kita menang. Di pengadilan, suami Rina hadir dengan lawyer. Istri saya tak layak karena orientasinya. Hakim dengar, masyarakat Indonesia masih konservatif. Rina kalah, hak asuh penuh ke suami. Rina hancur, menangis di pelukan Aisyah. Aku kehilangan anakku karena ini. Aisyah merasa bersalah. Ma, Rin. Ini gara-gara aku. Rina balas, bukan. Ini sistem yang salah. Mereka pulang, Rina depresi berat. Aisyah rawat, tapi tekanan besar. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dapat beasiswa kuliah di Jakarta. Aku harus kembali. Rina paham, pergilah. Jangan korbankan mimpi. Tapi hati berat. Apakah ini akhir? Sebelum pergi, Aisyah bicara, kita tetap bersama. Rina tersenyum, selamanya. Tapi jarak jauh sulit. Di Jakarta, Aisyah tinggal asrama Okus kuliah. Keluarga mulai terima, ayah hubungi, bagaimana kabar? Aisyah cerita, tapi tak detail. Tapi Lina muncul lagi, sekarang mahasiswa sama. Lo masih begitu? Aisyah balas, ya, dan bangga. Lina terkejut, mundur. Rina datang kunjung kadang, tapi semakin jarang. Suatu hari, Rina bilang, aku mau coba rekonsiliasi dengan suami, demi anak. Aisyah syok, apa? Rina jelas, bukan cinta, tapi pengorbanan. Aisyah marah, kamu khianati aku. Rina menangis, ini demi bahagia semua. Aisyah pergi, hati hancur. Setahun kemudian, Aisyah lulus, kerja di Ngold. Dia sukses, tapi sendirian. Rina menikah lagi. Tidak, dia pilih sendiri, dapat hak asuh parsial. Mereka bertemu lagi di Jakarta. Ma, kata Rina. Aisyah peluk, aku mengerti. Pengorbanan. Cinta mereka tak hilang, tapi berubah. Aisyah sadar, di masyarakat ini, cinta seperti ini penuh harga. Apakah mencintai dengan benar berarti harus mengorbankan segalanya, atau justru melepaskan demi kebaikan?